Tapi apa istimewanya dengan soal latihan yang lainnya adalah SKB yang saya bawakan ini akan banyak mengandung soal-soal yang sifatnya jebakan, dan soal-soal jebakan itu akan kita bahas secara detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Akhirnya saya mengalah untuk meluncurkan SKB ini sebelum pembahasan belagu selesai. Tapi sebelum kita masuk ke SKB kearsipan, ada petunjuk penggunaannya. Jadi semacam petunjuknya yang teman-teman harus ketahui. Pertama, bahwa soal ini sifatnya latihan. Tapi apa istimewanya dengan soal latihan yang lainnya adalah SKB yang saya bawakan ini akan banyak mengandung soal-soal yang sifatnya jebakan, dan soal-soal jebakan itu akan kita bahas secara detail satu persatu, sehingga teman-teman ketika soalnya digonta-ganti pun bisa memahami bagaimana cara menjawab dengan baik dan benar. Yang kedua, saya membuat video ini sebagai tolok ukur tingkat penguasaan materi kearsipan teman-teman. Jadi nanti akan ada dua sesi. Sesi pertama yaitu saya membacakan soal dan teman-teman menjawab. Sesi kedua adalah saya membahas dan memberikan kunci jawabannya. Jadi sebelum mulai silahkan persiapkan alat tulis kalian, kertas dan pensilnya. Nanti kita akan cek seberapa tingkat penguasaan teman-teman. Yang ketiga adalah jika teman-teman hasilnya ingin lebih maksimal atau lebih siap menghadapi tes, silahkan belajar secara mandiri. Contohnya misalnya pelajari video-video yang saya sudah buatkan, karena Pusat Arsip Indonesia ini berfokus pada konten-konten tentang kearsipan. Baik, mari kita mulai pelajarannya. Yang belum siapkan alat tulisnya silahkan di pause dulu videonya dan kita akan mulai. Let's get started. Soal yang pertama, jenis arsip di bawah ini yang merupakan arsip dinamis adalah pilihannya: A. Arsip vital, B. Arsip aktif, C. Arsip inaktif, D. Semua jawaban benar. Saya kasih waktu, silahkan diisi. Sudah dapat jawabannya? Baik. Soal nomor 2. Pengertian arsiparis berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan adalah sebagai berikut. A. Seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan atau pendidikan dan pelatihan kearsipan, serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. B. Seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan informasi. C. Seseorang yang bertanggung jawab Soal nomor 3. Ini adalah salah satu contoh pertanyaan jebakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, pernyataan tentang organisasi yang tepat adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. B. Pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. D. Satuan kerja pada pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kearsipan, terdiri atas unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Yang keempat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, yang dimaksud dengan tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah sebagai berikut, kecuali, ingat ada kecualinya. A. Menjamin terciptanya arsip. B. Menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. C. Menjamin keselamatan aset nasional. D. Menetapkan kebijakan pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip.
Asas penyelenggaraan kearsipan yang tepat diwakili oleh pernyataan di bawah ini, kecuali A. Kepastian hukum, keautentikan, dan keterpercayaan. B. Keutuhan, asal-usul, dan aturan asli. C. Keamanan dan keselamatan, dan keprofesionalan. D. Andal, sistematis, dan utuh. Sudah dapat jawabannya? Oke. Nomor selanjutnya, ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi, ini saya sering sebutkan berulang-ulang kali, kalau teman-teman sudah nonton Belagu pasti tahu. Yang belum nonton silahkan tonton dulu ya. Opsinya adalah A. Penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip. B. Penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan, dan penyusutan. C. Pembangunan SKN, pembangunan SIKN, dan pembentukan JIKN. D. Kepastian hukum, keautentikan, dan keterpercayaan. Nomor selanjutnya, ruang lingkup pengelolaan arsip dinamis meliputi A. Penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip. B. Penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan, dan penyusutan. C. Pembangunan SKN, pembangunan SIKN, dan pembentukan JIKN. D. Kepastian hukum, keautentikan, dan keterpercayaan. Nomor selanjutnya, pernyataan yang sesuai untuk mendefinisikan arsip vital adalah A. Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. B. Arsip yang sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi. C. Arsip yang jumlahnya hanya satu. D. Arsip yang sangat autentik dan terpercaya. Instrumen pengelolaan arsip yang harus dimiliki oleh pencipta arsip adalah sebagai berikut, kecuali A. Jadwal retensi arsip, B. Klasifikasi arsip, C. Tata naskah dinas, D. Daftar pencarian arsip. Nomor terakhir, dan ini adalah soal yang biasanya mengecoh, soal jebakan. Pengertian arsip inaktif yang benar adalah A. Arsip yang nilai gunanya sudah menurun. B. Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. C. Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu. Pembahasan nomor 1 yang merupakan arsip dinamis adalah, kalau teman-teman sudah menonton video saya tentang Belagu, saya sudah menyebutkan bahwa arsip dinamis itu ada 3. Yang pertama adalah arsip vital, yang kedua adalah arsip aktif, yang ketiga adalah arsip inaktif. Jadi jawabannya adalah semua jawaban benar. Jadi jawabannya D. Siapa yang benar? Oke, bagus. Nomor 2, pengertian arsiparis. Pengertian arsiparis adalah yang betul adalah yang A, saya ambilkan dari butir ke-10 pasal pertama dari Undang-Undang 43. Jadi yang lain adalah jawaban-jawaban yang hanya mirip-mirip saja. Jadi catatannya berarti kalau teman-teman pengen jadi arsiparis, kalau bukan lulusan kearsipan berarti teman-teman nanti setelah masuk harus mengikuti
pendidikan dan pelatihan kearsipan. Setelah menjadi arsiparis, maka teman-teman mempunyai tugas dan fungsi serta bertanggung jawab di bidang kearsipan. Itu intinya. Jadi jawabannya adalah A. Ini juga pertanyaan jebakan, karena biasanya orang akan bingung dengan apa itu unit kearsipan, unit pengelola, organisasi kearsipan. Opsi A, lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan itu bukan organisasi kearsipan. Itu adalah pengertian dari lembaga kearsipan. Jawabannya bukan A. Yang kedua, atau yang B, pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis, dia adalah pencipta arsip. Jadi itu bukan pengertian dari organisasi kearsipan. Yang C, satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan itu adalah unit kearsipan, jadi bukan organisasi kearsipan. Statement yang paling benar tentang organisasi kearsipan adalah organisasi kearsipan terdiri atas unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Jadi ini harus teman-teman catat jawabannya D, yang intinya adalah organisasi kearsipan terdiri dari dua. Satu, lembaga kearsipan, yang kedua adalah unit kearsipan pada lembaga pencipta. Oke, jadi jawaban yang benar adalah D. Kita bahas nomor selanjutnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, yang dimaksud dengan tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah sebagai berikut kecuali. Nah, dari poin A sampai D itu kalimatnya aktif semua. Tapi yang termasuk dalam tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah A, B, dan C. Sementara D itu adalah ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan. Jadi jawabannya sekali lagi ini adalah D. Jadi teman-teman harus paham bahwa kalau teman-teman sudah pegang, ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan adalah penetapan kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan arsip. Jadi kalau ditanya yang kecuali berarti jawabannya yang D. Oke, kita nyicil. Asas penyelenggaraan kearsipan yang tepat diwakili oleh pernyataan di bawah ini, kecuali A sampai C adalah statement yang merupakan asas penyelenggaraan kearsipan, sementara D adalah bukan asas, akan tetapi dia adalah sebuah syarat bagi sistem pengelolaan arsip dinamis. Jadi syarat sebuah sistem pengelolaan arsip dinamis dinyatakan dalam Undang-Undang 43 adalah andal, sistematis, dan utuh. Jadi jawabannya adalah D. Nomor selanjutnya, ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi, tadi saya sudah sebut ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan, jawabannya adalah A, penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip. Sementara yang B, penciptaan arsip, lingkup pengelolaan arsip dinamis. E, pembangunan SKN, pembangunan SIKN, dan pembentukan SIJIKN adalah bidang-bidang dalam kebijakan kearsipan. Sementara yang D, kepastian hukum, keautentikan, dan keterpercayaan adalah asas penyelenggaraan kearsipan. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 7. Ruang lingkup pengelolaan arsip dinamis meliputi, sudah tahu pasti jawabannya, ruang lingkup penyelenggaraan arsip dinamis adalah, siapa yang jawab B? Ya, benar. Karena yang A adalah ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan, yang B ruang lingkup penyelenggaraan arsip dinamis, yang C bidang-bidang dalam kebijakan kearsipan, yang D adalah asas penyelenggaraan. Nomor 8. Pernyataan yang sesuai untuk mendefinisikan arsip vital adalah yang A. Jadi ini saya kutipkan langsung dari apa yang disebutkan oleh Undang-Undang 43. Nah, nomor 9 adalah ini pengetahuan tambahan, pengetahuan teknis. Supaya teman-teman mudah mengingatnya, instrumen kearsipan itu ada JKTS, Jakarta Selatan lah gitu namanya. J untuk jadwal retensi, K untuk klasifikasi, T untuk tata naskah, S-nya untuk sistem klasifikasi, keamanan, dan akses. Sedangkan pertanyaannya adalah kecuali, berarti jawabannya yang D.
Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir dan merupakan pertanyaan jebakan. Pertanyaannya adalah, pengertian arsip inaktif yang benar adalah A. Arsip yang nilai gunanya sudah menurun. Jadi nilai guna itu tidak menurun, itulah jebakannya. Karena yang benar adalah jawaban yang B. Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun, itu adalah arsip inaktif. Jadi yang membedakan antara arsip aktif dan inaktif adalah frekuensi penggunaannya. Sedangkan yang C adalah pengertian dari arsip vital dan yang D adalah pengertian dari arsip dinamis. Sehingga ketika teman-teman sudah memahami pengertiannya masing-masing itu, ketika soalnya dibolak-balik, teman-teman tidak akan merasa kebingungan lagi. Silakan teman-teman komentar berapa jawaban yang diperoleh benarnya. Silakan komentar di bawah ini, dan jika ada masukan silakan juga, saya terbuka untuk menerima itu. Sementara itu, dan sampai jumpa di konten SKB kearsipan berikutnya. Saya Sapimen Sejati untuk Pusat Arsip Indonesia mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.